Maskermu melindungi semua, itu adalah topik dialog kita siang hari ini. Pemirsa, namun virus corona dapat menyebar lewat kontak langsung saat penderita batuk, bersin, berbicara dengan orang lain. Atau lewat percikan cairan dari saluran pernapasan atau droplet. Penelitian membuktikan memakai masker adalah cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. Tidak menggunakan masker sama sekali berisiko 90% terpapar COVID-19 karena droplet atau mikrodroplet orang yang terinfeksi COVID-19 bisa langsung masuk ke mulut, hidung, ataupun mata sebagai pintu masuk virus ini ke tubuh kita. Risiko penularan COVID-19 berkurang 30% dengan menggunakan masker. Karena itu, menggunakan masker diwajibkan sebagai langkah pencegahan. Interaksi antara penderita dan orang yang kontak dengan penderita COVID-19 cukup tinggi. Namun, jika keduanya mengenakan masker dengan benar, risiko penularannya hanya 1,5%. Risiko penularan semakin kecil jika kita mampu menjaga jarak sekitar 2 meter saat berinteraksi dengan yang lain, terutama dengan orang yang positif COVID-19. Ya, kita kembali berdialog dengan Pak Ede dan juga Pak Andre. Pak Ede, tadi kita sempat terputus mengenai seberapa masifnya sebenarnya sekarang informasi yang didapat tadi terkait dengan seberapa pentingnya sebenarnya masker ini digunakan tadi ya. Ternyata bisa mengurangi banyak sekali persenan kita bisa terpapar COVID-19 ini. Ya. Yang pasti kalau lihat proses ya, di awal sempat kemudian menurun, lalu sekarang kalau saya lihat lebih masif ya. Hanya barangkali memang harus dipastikan, misalnya sebelah sektor yang masih boleh berjalan atau buka, itu semuanya melakukan kampanye gitu ya. Artinya kampanye begitu orang datang ke situ di depan harus jelas hanya boleh pakai masker. Yang tidak pakai masker tidak diperkenankan masuk. Saya kira ini yang pertama. Yang kedua juga penguatan di masyarakat, karena pada akhirnya kan masyarakat itu memang lebih banyak waktunya ketika tinggal di rumah. Nah, untuk itu maka misalnya untuk penguat DKI Jakarta, saya harapkan sih gubernur bisa menginstruksikan para ketua RW sehingga 3 ribuan ketua RW Jakarta itu pada posisi menyiapkan RW-nya itu betul-betul menjadi RW yang tangguh gitu ya. Tangguh dalam arti tidak gampang tertular karena warganya sudah menerapkan protokol hidup sehat, dalam hal ini adalah penggunaan masker. Kapanpun, dimanapun. Jadi setiap kali keluar rumah haruslah pakai masker. Karena dari segi kesehatan masyarakat, kalau dia tidak pakai masker keluar rumah, ya jelas berisiko dan jangan sampai nanti dia harus pakai masker di dalam rumah. Gitu. Nah sekarang isolasi mandiri tidak ada di Jakarta, akan dibawa ke rumah sakit. Nah jangan sampai ibaratnya kita diinapkan bukan di penginapan yang nyaman, tapi malah di penginapan yang isolasi gitu ya. Ini yang barangkali mesti diingatkan. Oke, baik. Ya. Pak Andre, Anda sendiri melihatnya apa sebenarnya kan kalau kita lihat sejauh ini informasi yang sudah diberikan, apa yang membuat atau seberapa masifkah sebenarnya dari gugus tugas sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat betapa pentingnya penggunaan masker ini? Baik, terima kasih Mbak Kalisa. Jadi memang kita lihat bahwa sejak 6 bulan gugus tugas dibentuk yang sekarang berubah jadi Satgas, kita sudah mencoba masuk ke hampir semua provinsi. Jadi relawan-relawan ini bergerak untuk mempromosikan penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tapi kita memang lihat bahwa penggunaan masker ini karena tidak convenient, tidak nyaman ya. Kita lihat bahwa masyarakat kepatuhannya berkurang pada saat masuk PSBB transisi. Ini yang sekarang kita coba ingatkan lagi bahwa persyaratan untuk 3M ini harus selalu dilakukan dengan continue, dengan berkelanjutan dan secara disiplin. Jadi relawan kita dan juga dari Satgas bukan hanya sosialisasi mengingatkan, tapi juga membagikan masker. Jadi masker ini kan ada standarnya Mbak yang tadi disampaikan di infografik bahwa akan mengurangi sampai 1,5% itu kalau
menggunakan masker yang benar dan digunakan juga dengan cara yang benar. Dan ini yang saya rasa sekarang dengan Satgas ini ada bidang perubahan perilaku, ini akan dilakukan. Jadi kampanye masif mengenai jenis masker. Jadi kalau misalnya kita akan ada di angkutan umum, masker apa yang sebaiknya digunakan. Jenis-jenis masker kain itu efisiensinya berapa persen. Ini yang akan kita sosialisasikan dengan lebih masif lagi, dan juga kombinasi antara kapan pakai masker dan menjaga jarak itu sangat penting gitu. Jadi kalau kita misalnya dalam kondisi makan nggak pakai masker, jarak penting. Jadi jangan sampai udah nggak pakai masker, jarak juga berdekatan. Ini yang kita ingatkan terus ke masyarakat, dan ini yang akan seperti instruksi Pak Presiden, ini akan dikampanyekan mulai dari 8 provinsi untuk menurunkan tingkat penyebaran. Oke, nah sejauh ini apa sih tantangan yang dihadapi? Mungkin apa yang membuat masyarakat tadi enggan menggunakan masker? Apakah memang karena ini sebuah kebiasaan baru kita menggunakan masker, tentunya tidak nyaman, merasa panas seperti itu? Itukah yang menjadi alasan-alasan yang biasa ditemukan oleh tim Satgas dalam mengkampanyekan menggunakan masker? Ya, mayoritas begitu, Mbak. Jadi kalau kita ke fasilitas umum, terutama kalau kita ke pasar gitu ya, kita lihat kondisi pasar kita kadang apalagi yang jual makanan itu panas gitu ya. Nah ini biasanya juga di fasilitas umum juga begitu, sehingga menggunakan masker ini membuat bernafas lebih susah. Apalagi juga convenient dalam berbicara, kadang suka ketutup sehingga nggak jelas. Ini yang terus kita kampanyekan, bahwa menggunakan masker yang benar itu sangat penting. Jadi jangan sampai cuma ketutup mulut, hidungnya terbuka, atau yang paling sering kan ditaruh di dagu. Jadi maskernya kita lengkapi, masker dengan standar yang baik, dan juga kita ingatkan untuk menggunakannya dengan baik gitu. Jadi jangan sampai orang ngerasa udah pakai masker tapi masih tertular juga, ternyata karena mereka menggunakannya dengan cara yang tidak tepat. Oke, nah ini kita juga sering mendengar berita-berita yang tidak benar atau hoax terkait dengan penggunaan masker atau terkait dengan COVID-19 itu sendiri, bahwa ini adalah sebuah konspirasi dan segala macam, ya hingga akhirnya memilih atau banyak yang tidak menggunakan masker. Ini juga berapa persen sih Anda masih menemui orang-orang ini di lapangan? Di Jakarta sih sedikit, Mbak ya, di kota-kota besar sedikit, tapi memang di luar Jawa masih banyak yang kita dapati, apalagi ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang membuat orang jadi lebih tidak patuh gitu. Jadi mereka lebih ignorance dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah selama ini. Karena pertama mungkin di daerahnya sendiri, tadi Pak Ede juga sudah menyampaikan nggak pernah ketemu orang yang kenal langsung. Kalau kita di Jakarta sekarang kan sudah makin dekat, orang yang kita kenal ternyata positif COVID. Jadi mereka belum pernah ngelihat langsung, hanya dengar gitu. Nah ini yang juga jadi challenge dari kita, bahwa untuk memperlihatkan memang berita ini atau penyebaran penyakit ini adalah benar, dan berita bahwa banyak yang orang dekat yang kita kenal juga terkena positif atau sampai ada yang meninggal, itu juga benar gitu. Nah ini yang mungkin di beberapa tempat belum sampai informasinya. Oke, Pak Andre, ini kan belakangan ini muncul informasi terkait dengan masker-masker mana sajakah yang efektif sebenarnya untuk menghentikan penularan COVID-19. Salah satunya adalah kalau kita tidak bisa menggunakan masker N95, yaitu adalah masker medis yang cukup efektif. Tapi kan selama ini, tapi kalau kita kembali menggunakan masker medis, nanti kita akan rebut-rebutan lagi nih sama teman-teman medis kita. Sementara dikatakan bahwa masker scuba, masker kain ini tidak terlalu efektif. Nah, bagaimana ini nantinya? Ya, memang pemerintah sendiri sesuai informasi yang kita dapat ini sedang jadi kemarin standarisasi APD dulu, itu yang lebih penting untuk tenaga kesehatan, itu sudah dilakukan, dan sekarang sedang dalam tahap proses pengetesan untuk masker standar yang bisa dibagikan ke masyarakat, dan ini bisa dicuci sampai 20 kali. Jadi bukan masker medis, tapi juga bukan masker kain gitu.
masker kain kalau 3 lapis sebenarnya cukup efektif selama kita berinteraksi dengan jaga jarak dan di luar ruangan gitu ya, atau kalau di dalam ruangan juga dilakukan dengan jangka waktu yang terbatas. Masker kain bisa dipakai, mungkin Bang Edi nanti juga bisa menyampaikan. Yang mungkin yang kurang efektif itu yang masker scuba. Tapi pemerintah dari awal memang menyarankan kan masker kain 3 lapis. Oke. Gitu Mbak. Baik. Ya. Ini Pak Ede, tanggapan Anda terkait dengan masker ini. Kita tahu informasinya muncul saat ini terkait dengan jenis-jenis masker. Jadi akhirnya masyarakat yang selama ini menggunakan masker scuba ataupun masker kain dan buff baru berasa selama ini saya salah dong menggunakan masker. Nah, ini tanggapan Anda. Begini, untuk masker medis memang idealnya untuk tenaga medis ketika bertugas ya. Itu pun juga ada levelnya. Misalnya masker N95 betul-betul pada daerah yang betul-betul berisiko dengan pasien. Jadi memang kita tidak perlu pakai masker itu. Yang kedua, masker medis. Nah, kalau sehari-hari pakai itu yang kita khawatirkan kan nanti stoknya habis, tenaga medis kekurangan kan gitu ya. Nah, saya sendiri pakai masker kain, ya artinya masker kain ini yang terpenting adalah yang 3 lapis tadi, betul. Ya artinya anjuran pemerintah seperti itu. Karena memang ada fungsinya, masker yang bagian depan, kain depan untuk udara luarnya dan berbagai partikel besar, kemudian masuk ke partikel kecil ditahan di tengah, di akhir tentu saja semuanya disaring. Dan kemudian yang terakhir juga berfungsi untuk menahan partikel dari orangnya, kalau dia batuk bersin ditahan dulu gitu, tidak langsung keluar. Nah, untuk masker scuba memang tidak disarankan tipis yang kemudian 1 lapis ya. Jadi kalau mau terpaksa gitu ya udah pakai aja 3 lapis masker scuba, walaupun bahannya kan sebenarnya terlalu jarang gitu ya, kira-kira seperti itu untuk kualitas masker. Jadi lebih baik masker kain yang terbuat dari 3 lapis. Nah, ke depan sih harapannya memang ada kain khusus ya yang bisa dibuat untuk masker. Tentu saja harganya harus dibantulah oleh pemerintah supaya terjangkau. Iya. Ya, karena kita tentunya tidak mengharapkan kembali kejadian sebelum-sebelumnya pada saat di awal-awal ketika memang semuanya menggunakan masker. Kita tahu betul terjadi sebuah panic buying, membeli masker yang begitu berlebihan hingga akhirnya berebut beli, di mana teman-teman medis kita akhirnya juga kekurangan. Itu yang tidak kita harapkan pastinya ketika munculnya berita baru ini. Tapi kalau kita lihat juga Pak Ede, ini kan sejauh ini pemerintah telah membagikan 219 juta masker kepada masyarakat. Tapi itu bisa dibilang belum cukup untuk didistribusikan kepada 250 juta penduduk Indonesia. Berarti masih ada kekurangan di sini. Nah, Anda lihat ini bagaimana tentunya pemerintah mengejar ketertinggalan itu? Ada 2 isu di situ. Satu isu distribusi ya, bagaimana secepatnya mendistribusikan 250 juta itu supaya segera sampai. Yang kedua tentu saja kan itu hanya bisa dipakai sekali. Kalau satu orang dua berarti kan kalau pagi pakai siang pakai terus-terusan ya, artinya beraktivitas. Tapi kalau diam di rumah kan tidak perlu pakai masker. Tentu saja tetap jaga jarak kalau ada yang dicurigai. Nah, jadi di sini barangkali dari jumlah itu kalau satu orang dapat 2 kan cuman bukan 250 juta yang dapat, baru 125 gitu. Harusnya jadi, lebih dari itu ya, Pak? Ya, itu barangkali bahan ini adalah bahan sebagai kampanye real. Ini loh yang disebut masker gitu. Jadi sebagai contoh, ini loh maskernya. Tapi untuk sehari-hari memenuhi kebutuhan, masyarakat sendiri harus dianjurkan untuk memiliki keinginan ya. Karena kan biasanya kalau punya keinginan sendiri, kemauan sendiri itu lebih tahan lama dibandingkan dipaksa pakai masker nih kan gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Tapi ini Pak Andre mungkin Anda bisa jawab terkait dengan ini ya. Mungkin pemberian masker ini sebagai contoh, tapi juga kita tahu masyarakat udah dikasih contoh, udah dikasih sanksi Rp250.000 atau juga sanksi sosial, masih aja nggak kapok-kapok untuk tidak menggunakan masker. Ini apa sih sebenarnya penyebabnya? Apa mereka masih belum percaya atau sanksinya kurang tegas atau seperti apa menurut Anda Pak Andre? Mbak, ini kita ngomong perubahan perilaku gitu ya, kita baru 6 bulan. Jadi perubahan perilaku itu normalnya kita cuci tangan aja dari zaman SD sampai SMA itu programnya belum selesai-selesai gitu. Jadi kita rasa bahwa pandemi ini memang mengharuskan kita untuk melakukan perubahan perilaku secara cepat, tapi kita juga paham bahwa yang namanya perubahan perilaku itu perlu waktu. Apalagi ini perubahan perilaku yang tidak nyaman, di mana kita harus menjaga jarak, memakai masker sehingga pernapasan juga interaksi sosial menjadi sulit. Jadi berbeda dengan apa yang kita ketahui selama belasan atau puluhan tahun. Jadi kita lihat bahwa memang ini perlu waktu. Yang kedua, ketersediaan alat, ketersediaan masker ini juga pengaruh. Jadi saya rasa memang
kita semua masih di dalam tahap awal bahwa ini harus dilakukan dengan segera, iya. Tapi kita masih tetap positif lah melihat apa yang dilakukan saat ini. Masyarakat semua bergerak, penggunaan maskernya juga disediain. Tadi Pak Edi udah bilang bahwa 219 juta itu kan berarti mungkin hanya sebagian kecil yang dapat karena distribusi. Yang kedua, normalnya orang kan harus pakai paling nggak punya yang bisa dicuci itu 3 atau 4. Jadi hari ini pakai, kalau dia beraktivitas terus keluar ya, jadi harus ada spare untuk dicuci, untuk dipegang, apalagi kan ada jangka waktunya sebenarnya. Masker medis itu pun juga nggak bisa lebih dipakai dari 8 jam. Masker kain juga normalnya 4-5 jam. Itu ada aturan-aturannya, ini yang kita sebarkan juga ke masyarakat, jadi jangan sampai mereka ngerasa kalau udah pakai masker udah selesai kewajibannya. Padahal masih banyak tuh aturan-aturan dalam menggunakan masker. Tapi ini bertahap, Mbak, namanya perubahan perilaku, kita tetap lakukan ke semua masyarakat, dan harapannya dengan kegiatan ke depan ini, bekerja sama dengan teman-teman dari kesehatan masyarakat juga dari IAKMI, kesadaran masyarakat ini tumbuh, dan juga tahu sehingga ada champion-champion yang tadi disampaikan bahwa Pak RT sudah keluar, ngasih tahu ke masyarakatnya untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, dan memang kegiatan kita akan ditujukan ke lingkungan terkecil di RT RW sampai kelurahan. Di Jakarta ada sekitar 270 kelurahan, itu semua mesti kita ingatkan, belum di 8 provinsi yang ada. Jadi nanti mulai dari kegiatannya akan dilakukan masif dari puskesmas, dari RT, kelurahan. Begitu, Mbak, kita ingetin. Baik Pak Andre, Pak Ede, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Masih ada satu segmen terakhir lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.